saya sampaikan sejak 2014 kemarin, Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan sektor pariwisata sebagai satu dari 3 sektor prioritas. Artinya pengembangan sektor pariwisata ini menjadi program utama pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Dan beauty-nya adalah bagusnya adalah Pak Presiden, Pak Menko dan Pak Menteri sudah mengingatkan terus prinsip pentahelix ya, ABGCM, akademisi, business society, government pusat daerah, C-nya itu komunitas atau masyarakat dan media. Seluruh pemangku kepentingan ini harus berkolaborasi untuk mampu mewujudkan secara cepat, secara mudah, secara murah dan berkualitas destinasi-destinasi pariwisata baru. Selain 10 Bali baru dengan 4 super prioritasnya, Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, tapi juga ada program pengembangan 100 kawasan ekonomi khusus pariwisata yang sekarang sudah ada di pipeline nih. Ya, seperti kemarin Pak Presiden baru berkunjung ke Tanjung Pulisan Likupang di Sulawesi Utara gitu ya. Jadi akan banyak sekali dan kawasan khusus ekonomi pariwisata ini diharapkan betul-betul menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi kita ya, tanpa harus melupakan aspek konservasi, tanpa harus melupakan aspek kesejahteraan masyarakat. Akan menyusul insya Allah 2 lagi. Sekarang sudah dalam proses pengajuan ke Pak Presiden. Diharapkan di kuartal 3 2019 ini sudah akan ditandatangani perpresnya oleh Pak Presiden, yaitu Bromo Tengger Semeru dan Wakatobi. Sehingga harapan kita dari 10 Bali baru, 9 itu nanti statusnya akan kawasan khusus ekonomi pariwisata. 1 khusus untuk Jakarta dan Kepulauan Seribu atau Kota Tua Jakarta dan Kepulauan Seribu memang karena tidak lintas provinsi, diharapkan dengan menggunakan mekanisme lainnya seperti misalnya kawasan konservasi atau kawasan utilisasi atau konsep-konsep lainnya yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta. Struggling isunya itu yang seperti biasa. Pertama adalah masalah legalitas dari lahan, karena sebagian besar lahannya itu adalah dari lahan milik pemerintah, dalam hal ini Perhutani maupun Kementerian LHK. Dan yang kedua, bagaimana melakukan percepatan dari koordinasi, apakah itu di lintas kementerian atau bahkan di internal Kementerian Pariwisata sendiri. Tapi syukur alhamdulillah 2 tahun terakhir progresnya sudah sangat luar biasa, terutama dengan kalau kita bicara dari 10 Bali baru tadi, 4 sudah berstatus kawasan ekonomi khusus pariwisata. Konsep kawasan ekonomi khusus pariwisata sesungguhnya adalah salah satu konsep terobosan agar kita bisa membangun dan mempersiapkan satu destinasi yang berkelas dunia, ya. Di mana isu besar kita adalah selalu kecepatan dan kemudahan untuk bisa berusaha, dan itu terobosannya adalah dengan menggunakan konsep kawasan ekonomi khusus pariwisata, di mana semua proses perizinan itu menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Pak Presiden, Pak Menko, dan Pak Menteri selalu mengingatkan isu besar kita. Pertama adalah deregulasi, karena memang iklim usaha perizinan yang masih belum cukup kompetitif. Walaupun di dalam syukur alhamdulillah di dalam 4 tahun terakhir TTCI kita, Travel and Tourism Competitiveness Index kita lompat ya, sekarang kita sudah nomor 42 ya, ini merupakan lompatan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya nomor 80 ya. Akan diperbaiki terus. Harapannya Pak Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya mudah-mudahan di tahun ini bisa masuk 30-an besar ya. Dan yang kedua adalah go digital, karena dengan go digital semuanya akan menjadi jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Dan itu salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat yang namanya kawasan ekonomi khusus pariwisata, di mana di dalamnya ada yang namanya PTSP, ya. Semua perizinan terpadu satu pintu. Ya, kira-kira itu sebenarnya strategi besarnya. Walaupun memang kalau kita bicara selalu hal ini kan ada 2. Pertama kita bicara visi misi, konsep sampai dengan programming. Yang kedua kita bicara eksekusi. Ya, programmingnya insya Allah on the right track, semuanya bagus. Nah, yang 3 kalah pentingnya yang kedua adalah yang namanya excellent execution. Bagaimana kita mampu mengeksekusi ini semua secara baik. Kita harus berangkat dulu dari hal yang mendasar bahwa
yang harus kita sadari bahwa Indonesia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk pariwisata. Ya, kenapa? Karena kita negara dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, kita negara dengan jumlah etnik suku bangsanya lebih dari 800, dialeknya lebih dari 1.200. Kita selalu bilang adalah we are the most diversified country in the world. Kalau kita bicara sektor pariwisata, kita bicara ekosistem pariwisata yang secara mudah disebut sebagai 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Kita bicara dari yang pertama yaitu atraksi atau daya tarik wisata. Itu bobot besarnya ada di budaya dan alam. Untuk konteksnya Indonesia mungkin itu studi dari Kementerian Pariwisata, Pak Menteri sudah menyatakan bahwa 65% itu adalah budaya dan 30% alam. Artinya dari sisi modal dan potensi kita nggak ada lawan. Tinggal sekarang bagaimana kita memanage seluruh ekosistem yang ada agar betul-betul kita menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Dan itu tidak hanya tercermin daripada hanya kunjungan wisatawan mancanegara, tapi juga tercermin dari semuanya. Termasuk misalnya bagaimana PAD kita naik. Ya karena kita sama-sama tahu sektor pariwisata adalah sektor yang paling mempunyai multiplier effect dan trickle down effect yang dahsyat, selalu menetes sampai ke bawah karena kita sama-sama tahu pariwisata adalah branding terbaik satu bangsa. Kita lihat Singapura, Malaysia, Thailand, begitu pariwisatanya maju, otomatis nama negaranya akan muncul di dalam peta dunia. Ya, itu salah satu manfaat dari sektor pariwisata. Ya, kita harus mampu betul-betul merealisasikan investasi tadi betul-betul masuk di Indonesia. Apalagi mohon maaf misalnya kita bicara salah satu isu besar kita adalah current account deficit. Ya, kita baru targetnya 20 miliar dolar dan insya Allah sudah tercapai di tahun 2018 kemarin. Devisa begitu dahsyat potensi kontribusi daripada sektor pariwisata. Selain dia menghasilkan devisa, dia mampu mensejahterakan masyarakat karena terjadi lompatan PAD. Ya, hampir di semua Bali Baru itu 10 Bali Baru itu terjadi lompatan PAD, Mas Tio. Ya, rata-rata. Misalnya di Bangka Belitung itu, di Belitung aja, dalam 3 tahun terakhir, lompat hampir 200%. Kemudian di Toba itu rata-rata meningkat di atas 80%. Sesungguhnya kalau kita bicara kesiapan sumber daya manusia, kita mesti kembali ingat bahwa Indonesia adalah bagian dari bangsa Timur, di mana kita mungkin adalah salah satu bangsa terbaik dari sisi aspek keramah tamahan. Mungkin itu juga kali jangan-jangan yang di masa dulu orang berlomba-lomba datang ke sini gitu ya. Jadi kalau melihat nature daripada bangsa Indonesia yang sangat ramah tamah, sangat terbuka, sangat welcome, harusnya hospitality mentality itu no issue. Ya, karena memang orang Indonesia itu ramah, helpful dan lain-lain gitu kan. Tinggal dalam hal ini pemerintah membimbing mereka, pusat maupun daerah, untuk mereka mampu memberikan pelayanan dengan standar dunia. Untuk itu kenapa kemudian Kemenpar memasukkan pelatihan, pendampingan, dan aspek pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari 1 dari 10 program prioritasnya Kementerian Pariwisata. Kalau saya nggak salah ingat nomor 8 ya. Sektor pariwisata adalah sektor yang memberikan peluang besar untuk melakukan proses konservasi. Di dalam prinsip kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Pak Menteri selalu menegaskan berkali-kali filosofi semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Terbukti di seluruh dunia pariwisatanya maju, justru proses konservasinya juga maju, apakah budaya maupun alam. Karena itulah objek wisatanya. Kalau kita sadar bahwa itulah objek wisatanya, itulah yang dalam tanda petik membuat orang datang ke negara kita dan kemudian mau mengeluarkan uang untuk makan, minum, bermalam, nonton tari kecak, nonton dan lain-lain, tentu akan kita lestarikan.